너 같은 거 한들 보나? 그럼 빼고 가. Baek Sujong seorang siswi SMA yang cerdas yang berasal dari keluarga sederhana. Ibunya telah meninggal sehingga ia tinggal dengan ayah dan adik laki-lakinya. Kepintarannya yang di atas rata-rata membuatnya diterima di universitas ternama di kota Seoul. Sayangnya, ia kerap mendapatkan bulian dari teman-temannya yang merasa iri terhadap pencapaiannya. Sujong tak tinggal diam, ia menghadapi perlakuan buruk dari mereka. 네가 미쳤어? 까불지 마. 냉면 못 이겨. Suatu hari, adiknya ketahuan begadang demi bermain game online. Tak terima adiknya diperlakukan rendah, Sujong mengambil alih akun adiknya dan mulai bermain dengan nama Strawberry. Dalam dunia game, ia tak sengaja bertemu dengan sosok naga api hitam, seorang pemain yang selalu membantunya. Hubungan mereka pun semakin berkembang melampaui dunia game, hingga keduanya semakin bergantung satu sama lain. Hari-harinya pun berubah menjadi lebih berwarna. Namun kebahagiaan itu seketika runtuh saat pertemuan komunitas yang mereka nantikan akhirnya tiba juga. Naga api hitam ternyata bukan pria dewasa seperti yang Sujong bayangkan, melainkan seorang anak SMP yang baru saja mengalami pubertas. Bahkan teman satu komunitasnya pun merasa terkejut karena baru mengetahui wajah asli pemilik akun tersebut. Sujong pun kecewa dan merasa ditipu. Ia marah dan mengakhiri segalanya. Sujong mengucapkan kalimat tajam kepada seseorang yang sebelumnya ia anggap sebagai cinta pertamanya. Sujong pun memutuskan untuk berhenti bermain game dan mengubur perasaan yang telah ia bangun. 그래. Bertahun-tahun kemudian, di tahun 2024, Sujong telah dewasa dan tumbuh menjadi sosok wanita karir yang disegani. Sebagai ketua tim divisi perencanaan Yongsung Department Store, ia terkenal tegas sehingga membuat banyak manajer umum menyerah dan mengundurkan diri. 이거 좀 넣고. 혼나요. Di lain sisi, identitas naga api hitam telah diketahui sebagai Ban Juyeon, cucu satu-satunya pemilik Yongsun Konstruksi. Demi mendapatkan pengakuan dari neneknya, Juyeon menciptakan citra pria dewasa dan sempurna. Juyeon sering dikirim untuk menyamar dan menginvestigasi karyawan di anak perusahaan keluarganya. Suatu ketika, Juyeon ditugaskan menjadi manajer umum di departemen store tempat Sujong bekerja. Namun, sebelum keduanya menyadari keberadaan masing-masing, sebuah kejadian tak terduga mempertemukan keduanya. Dalam perjalanan ke rumah sakit atas panggilan mendadak dari neneknya, Juyeon tanpa sengaja menabrak mobil Sujong. 어딜 가요? Watak Sujong yang penuh kecurigaan membuatnya menuntut ganti rugi di tempat, namun Juyeon tak punya waktu untuk berdebat. Terpaksa Sujong ikut bersamanya di dalam mobil. 그러니까 별거 아닌데 무슨. Keesokan paginya, Juyeon tiba lebih awal di kantor untuk menilai kondisi perusahaan tanpa mengungkapkan identitasnya. Ketika masuk ke ruangan manajer umum, yang ia temukan bukanlah sosok atasan asing, melainkan seorang pria yang menabrak mobilnya semalam. Saat melihat tato naga api hitam di punggungnya, Sujong refleks berteriak. Juyeon pun dengan sigap menoleh dan menyuruh gadis itu untuk diam. Juyeon segera menutup mulut Sujong, takut rahasianya terbongkar. Selama ini ia telah berusaha membangun citra yang baik dan tak ingin usahanya hancur begitu saja karena satu orang. Demi menjaga rahasia masing-masing, keduanya akhirnya membuat kesepakatan. Juyeon akan melupakan insiden Sujong yang menuntut atasannya sendiri, sementara Sujong harus melupakan apa yang ia lihat di malam itu. Namun Juyeon sudah terlanjur dendam. Ia mulai mencari-cari kesalahan Sujong yang membuat wanita itu bingung dengan sikap atasannya yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. 회사에서 나가는 것도 백 팀장이 될 겁니다. Saat berbincang dengan rekan kerjanya, Sujong secara tak sengaja melihat Juyeon membeli minuman manis. Ia pun menghampirinya dan menawarkan diri untuk mentraktir, namun Juyeon menolak dan pergi begitu saja.
Juyeon selama ini dikenal sebagai pria yang hanya meminum espresso, meskipun kenyataannya ia justru tak tahan dengan rasa pahit dan lebih menyukai minuman manis. Sujong terus menangkap sisi lain dari atasannya yang selama ini ia sembunyikan. Sujong secara tak sengaja memergoki atasannya berebut koleksi mainan terbaru dengan seorang anak kecil. Untuk menjaga pesonanya, Juyeon berpura-pura hendak membelikan mainan itu untuk si anak. Namun dalam hatinya, ia merasa sangat tak rela untuk melepaskan mainan itu. Merasa kehadiran Sujong semakin mengancam rahasianya, Juyeon berniat menyingkirkan wanita itu dari perusahaan. Namun, seorang sekretaris menentang rencana itu, mengingat kinerja Sujong yang sangat bisa diandalkan dan cocok bekerja sama dengan Juyeon. Juyeon tak punya pilihan lain, ia memutuskan untuk membuat Sujong menyerah dengan sendirinya. 제 발로 나가게 해야죠. Ia pun mulai melancarkan serangan dan menggunakan kata-kata yang tajam saat rapat internal. Namun, Sujong selalu berhasil membalas dengan pengetahuannya yang luas. Juyeon tak menyerah, bahkan ia hadir di pesta penyambutan dan menantang Sujong untuk minum, berharap wanita itu akan tumbang. Sayangnya, rencana itu pun gagal. Sujong sudah terbiasa minum dengan minuman keras dan tetap bertahan hingga akhir. Di bawah pengaruh alkohol, Juyeon tanpa sadar mengungkapkan perasaannya kepada Sujong dan keinginannya untuk menyingkirkan wanita itu dari hidupnya. Namun bukannya marah, Sujong justru tetap bersikap baik dan mengantarnya pulang. 주소가 어떻게 돼요? 주소! Keesokan harinya, Juyeon panik ketika menyadari bahwa Sujong mengetahui rahasia lain tentangnya, yakni ia menyukai susu coklat. Tak ingin rahasia kecil ini tersebar di kalangan karyawan, Juyeon mulai menyambut Sujong dengan serentetan pertanyaan pekerjaan, seolah ia ingin mengalihkan perhatian. Namun Sujong yang merasa diprovokasi terus-menerus, akhirnya kehilangan kesabaran dan meluapkan amarahnya. 너야말로 감히 뭔데 사람을 무시하고 모욕해? 여기가 어디라고 감히... 감히? 너야말로 감히 뭔데? Saat itulah seorang rekan kerja menariknya ke samping dan mengungkapkan identitas asli Juyeon bahwa pria itu adalah cucu pemilik perusahaan. Mengetahui fakta ini, Sujong pun menyusun rencana. Jika Juyeon berniat menyingkirkannya, maka ia akan mencari kelemahan pria itu demi keuntungannya sendiri. Ia mulai mengikuti Juyeon dan akhirnya menemukan sisi lain dari kehidupannya. Juyeon yang selama ini dikenal sebagai pria dewasa dan tegas, ternyata memiliki kehidupan ganda dengan selera fashion yang aneh. Sujong tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera mengambil foto sebagai bukti dan mengirimkannya kepada Juyeon. Merasa terancam, Juyeon segera mendatangi rumahnya untuk membicarakan kesepakatan baru. Ia berjanji akan menjamin posisi Sujong tetap aman di perusahaan dengan syarat Sujong menghapus foto tersebut dan selalu mengangkat teleponnya kapanpun dibutuhkan. Kesepakatan itu ternyata saling menguntungkan yang membuat keduanya tanpa sadar semakin dekat. 왜요? 이름이 무슨 죄야? 이름은 그냥 평범한 것 같은데. Keesokan paginya, keduanya tampak lebih akrab saling menyapa dengan tenang. Para karyawan yang sebelumnya melihat pertengkaran keduanya pun merasa heran dengan perubahan ini. Meski mulai menerima keberadaan Sujong, Juyeon masih belum sepenuhnya percaya. Ia terus mengawasi wanita itu, bahkan mengajaknya ke sebuah acara penting untuk bertemu dengan klien. Agar tampil rapi, ia membelikan gaun cantik untuk Sujong. Namun ketika melihat wanita itu menggunakan gaun tersebut, Juyeon hampir melupakan alasan sebenarnya ia mengajaknya ke acara itu. Setibanya di acara, Juyeon meminta Sujong menikmati suasana sendiri sementara ia mencari kliennya. Namun di tengah acara, seorang tamu pria bertindak kurang ajar terhadap Sujong. Saat melihatnya dalam kesulitan, Juyeon tanpa ragu langsung menghampiri dan mendorong pria itu hingga jatuh ke kolam. Setelah insiden di pesta, Juyeon membawa Sujong pergi dan mereka memutuskan makan di dekat rumah Sujong. Saat menikmati hidangan, Sujong tanpa sengaja melihat boneka bajak laut dan menyebutnya lucu. Mendengar hal itu, Juyeon merasa senang karena boneka favoritnya ternyata menarik perhatian Sujong. Ia kemudian menyuruh wanita itu pulang lebih dulu tanpa perlu menunggunya selesai makan.
있었다고요? 저게? 네. Keesokan harinya saat di kantor, Sujong berniat mengembalikan gaun yang diberikan Juyeon, namun pria itu menolak. Menurutnya, gaun itu sangat cocok untuk Sujong, sehingga Juyeon membiarkannya menyimpan gaun tersebut. Namun Sujong tak bisa memahami maksud sebenarnya dari sikap atasannya dan justru merasa pria itu semakin menyebalkan. 해오면 되잖아요. 경비 처리해주세요. Setelahnya, keduanya menghadiri rapat tim untuk merencanakan strategi baru dalam menarik pengunjung ke departemen store. Meski tak banyak bicara, Sujong dan Juyeon tampak kompak saat melakukan inspeksi langsung ke berbagai toko di dalam departemen store. Di salah satu toko, mereka melihat seorang pelanggan yang mengeluhkan harga reparasi kacamata yang terlalu mahal. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Sujong berhasil meyakinkan pelanggan itu untuk membeli kacamata baru tanpa paksaan. Sesuatu hal yang bahkan tak bisa dilakukan Juyeon meskipun ia adalah atasan. Namun kejutan datang setelah pelanggan itu pergi. Mereka baru menyadari bahwa pria tersebut adalah penyanyi rock favorit Juyeon. Melihat kesempatan untuk menyenangkan atasannya, Sujong menawarkan diri untuk membantu mendapatkan tanda tangan dan foto dari penyanyi itu. Sujong juga menasihati Juyeon agar tidak menyembunyikan hobinya dan menikmatinya sepuasnya. Baginya, hobi Juyeon tidak mempengaruhi kemampuannya sebagai seorang ahli waris. Ucapan itu terus terngiang dalam benak Juyeon. Menyadari ada seseorang yang mendukungnya, ia semakin menikmati hobinya dan bahkan membeli lampu konser untuk menambah koleksinya. Sebelum lampu itu tiba, Juyeon merapikan ruang rahasia agar lebih tertata. Sementara itu, Sojung mengunjungi kedai milik temannya yang bernama Hajin yang dikenalnya melalui permainan daring. Tanpa diduga, Hajin menerima banyak hadiah ucapan selamat yang ternyata berasal dari seorang pemain dengan nama samaran Naga Api Hitam. Mengetahui hal itu, Sojung menyuruh Hajin untuk membuang atau menjual hadiah tersebut. Ia juga bertanya apakah Hajin masih berkomunikasi dengan pria itu. Sujong sangat terkejut saat mengetahui bahwa Hajin masih sering bermain game dengan Naga Api Hitam. Bahkan ia pernah bertemu langsung dengannya. Namun ia masih belum menyadari bahwa sosok itu sebenarnya berada sangat dekat dengannya. 본부장님도 일찍 오셨네요. 원래 부지런합니다. Keesokan harinya saat di kantor, Sujong dan Juyeon kembali bertemu. Mereka berbincang santai tentang cuaca yang ternyata bisa dideteksi melalui jam tangan Juyeon. Tanpa disadari, jarak di antara keduanya kini semakin dekat. Namun, keakraban itu tertangkap basah oleh sekretaris Juyeon yang langsung memasuki ruangan. Saat itu, mereka menemukan kapsul mainan yang tergeletak di lantai. Juyeon pun langsung panik dan mengira jika kapsul itu adalah bagian dari koleksi pribadinya. Juyeon segera pulang untuk memeriksa koleksinya dan ternyata benar, salah satu kapsulnya telah hilang. Baginya, setiap koleksi memiliki nilai sentimental. Ia masih mengingat bagaimana neneknya pernah membakar koleksinya, sehingga sejak saat itulah ia memutuskan untuk menyembunyikan hobinya. Beruntungnya, kapsul koleksinya berhasil ditemukan di bawah lemari, hingga Juyeon merasa lega bahwa yang berada di kantor bukanlah miliknya. Ketika kembali ke kantor, Juyeon mendengar para karyawan yang sedang membicarakan pemilik kapsul mainan dengan nada meremehkan. Mereka pun menebak kira-kira siapakah pemiliknya dan mentertawakan seleranya. Perkataan mereka membuat Juyeon merasa bersedih. Ia bahkan berpikir bahwa Sujong memiliki pemikiran yang sama seperti yang lain. Karena kesal, Juyeon meminta Sojong untuk mengembalikan gaun yang pernah ia berikan. Namun, Sojong tidak mengakui bahwa ia telah lama menjualnya. Sojong mencoba menghubungi pembeli, namun nomor kontaknya telah diblokir. Sementara itu, lampu konser yang dipesan Juyeon akhirnya tiba juga. Ia sangat antusias mencobanya di ruang rahasia. Namun tiba-tiba saja listrik di ruangan itu mati. Juyeon segera mencari tukang reparasi listrik yang dapat dipanggil ke rumahnya. Setelah mencari-cari, ia pun terhubung dengan toko milik ayah Sujong. Mengetahui tawaran yang menggiurkan, Sujong memutuskan pergi sendiri untuk memperbaiki listrik tanpa mengetahui siapakah pemilik rumah itu.
Juyeon yang melihat kedatangan gadis itu lewat CCTV dibuat panik dan langsung bersembunyi di dalam mobil. Saat melihat Sujong hendak memasuki ruang rahasianya, ia pun segera menghampirinya. Namun semua sudah terlambat. Sujong sudah membuka pintu ruangan rahasia itu. Sujong terpesona oleh koleksi mainan yang tersusun rapi di ruangan itu. Tak lama kemudian, Juyeon datang dan tanpa sadar mengungkapkan bahwa rumah tersebut adalah miliknya. Awalnya ia berusaha mengelak dengan berkata bahwa rumah itu milik keponakannya. Namun tingkahnya yang mencurigakan membuat Sujong menyadari kebenarannya. Namun Sujong tidak memperpanjang masalah tersebut dan segera memperbaiki listrik yang padam. Setelah lampu kembali menyala, Juyeon tak lagi menyembunyikan kecintaannya kepada musik rock di depan Sujong. Ketika hendak pulang, Sujong tiba-tiba menerima kabar bahwa ayahnya dirawat di rumah sakit. Ia pun segera pergi, bahkan sampai meninggalkan tasnya. Melihat hal itu, Juyeon menawarkan diri untuk mengantar Sujong karena ia khawatir jika wanita itu pergi sendirian dalam keadaan panik. Setibanya di rumah sakit, Juyeon langsung menyediakan kamar VIP untuk ayah Sujong sebagai bentuk perhatian dan penghargaan. Meskipun Sujong mengucapkan terima kasih, Juyeon dapat melihat bahwa senyuman wanita itu terasa dipaksakan. Menyadari bahwa Sujong butuh waktu sendirian, Juyeon pun memutuskan untuk pergi. Dari kejauhan, ia melihat wanita itu menangis setelah kepergiannya. Juyeon yang awalnya berniat memberikan makanan untuknya, mengurungkan niat dan memilih menitipkannya pada seorang perawat. Karena kondisi ayahnya yang belum membaik, Sujong mengajukan cuti dari pekerjaan agar bisa menemani sang ayah. Sementara itu, Juyeon menghubunginya untuk memberitahukan bahwa tasnya masih tertinggal di rumahnya. Keduanya pun bertemu di parkiran. Melihat mobil Sujong yang masih rusak akibat kecelakaan itu, Juyeon memaksanya untuk membawa mobil tersebut ke bengkel perusahaannya. Sayangnya, tingkat kerusakan terlalu parah dan tak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Juyeon pun meminjamkan mobil cadangannya kepada Sujong agar ia tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Awalnya Sujong menolak, namun akhirnya ia menerima tawaran tersebut karena menyadari jika mobil itu akan sangat berguna untuk mengantar ayahnya pulang nanti. 새 차가 좋긴 좋네. Suatu hari, Juyeon sedang bersiap bertemu dengan neneknya dan menyiapkan materi presentasi mengenai perkembangan bisnisnya. Namun saat itu, tabletnya terjatuh hingga rusak parah oleh seorang anak kecil. Satu-satunya salinan file tersimpan di komputer kantornya. Sekretarisnya mencoba menghubungi kantor untuk mengirimkan file tersebut, namun Juyeon menolaknya. Ia beralasan memiliki salinan di ponselnya, lalu pergi ke kamar mandi dan diam-diam menghubungi Sujong untuk meminta bantuannya. Juyeon memberikan kata sandi komputer miliknya kepada Sujong, sesuatu hal yang tak pernah ia lakukan kepada siapapun. 나는 악마다 알겠습니까? 알겠죠? 이해했습니까? Karena Sujong sudah mengetahui sebagian besar rahasianya, Juyeon hanya percaya pada wanita itu. Sujong mengikuti instruksinya dengan baik dan berhasil menemukan file yang dibutuhkan. Saat itulah Sujong menyadari bahwa kata sandi komputer atasannya sangatlah kekanakan yang membuatnya tersenyum geli. Sepulang bekerja, Juyeon tak sengaja bertemu Hajin di sebuah kafe. Keduanya pun berbicara seolah-olah tidak saling mengenal. Juyeon memperingatkan Hajin untuk tidak mencoba mencari identitas aslinya jika ia tak ingin terluka. Namun Hajin sebenarnya sama sekali tidak tertarik pada kehidupan pribadi Juyeon. Setelah Juyeon pergi, Sujong tiba di kafe. Hajin yang khawatir mereka bertemu di luar segera mengajaknya makan malam di lain tempat. Selama makan malam itulah Sujong bercerita tentang kondisi ayahnya di rumah sakit serta bagaimana atasannya memberikan kamar VIP. Menurutnya, Juyeon tidak seburuk yang ia pikir. Menyadari perubahan sikap Sujong, Hajin bertanya apakah ia sudah siap untuk berpacaran lagi dan menyebutkan bahwa ia dan Juyeon sangatlah cocok. 진짜 어느 애가 참 혼자 또 고생했겠네. Keesokan harinya di kantor, Sujong mengajukan komplain terhadap daftar merek mitra yang akan bekerja sama dengan departemennya. Menurutnya, merek-merek tersebut tidak cukup terkenal dan tak akan menarik banyak pelanggan.
Namun tak ada satupun karyawan yang berani menyuarakan keberatan karena daftar itu berasal dari Juyeon. Hanya Sujong yang berani menantang keputusan atasan demi hasil penjualan yang lebih baik. Saat rapat internal, Sujong langsung menyampaikan pendapatnya kepada Juyeon. Ternyata Juyeon memang sengaja menyusun daftar yang tidak masuk akal untuk menguji keberanian karyawannya. Dan ternyata hanya Sujong yang berani bersikap kritis. 판단되는데 입 좀 추진하신 이유가 궁금하네요, 본부장님. Setelah rapat selesai, Juyeon menemui Sojung yang terlihat kesal. Ia pun bertanya mengapa wajah wanita itu tampak masam. Sujong menjawab bahwa ia merasa tak dipercaya karena diuji dengan cara seperti itu. Untuk menghiburnya, Juyeon mengajaknya bermain di arkad. Keduanya pun bertanding dalam berbagai permainan. Namun ternyata Sojong jauh lebih ahli dibandingkan Juyeon. Saat sedang asyik bermain, Hajin menelpon Sujong dan mengajaknya makan di kedai miliknya. Sujong pun mengajak Juyeon untuk ikut mencoba menu di sana. Namun sebelum mereka sampai di kedai tersebut, Hajin kembali menelpon dan memperingatkan agar mereka tak datang ke sana karena ada naga api hitam di tempat itu. Sujong menarik Juyeon dan membawanya bersembunyi di dalam gang sempit. Dalam detik-detik menegangkan itu, ia terpaksa mengungkapkan kisah cinta pertamanya yang kelam. Setelah keadaan dirasa aman, keduanya pun memutuskan untuk pulang. Sebelum berpisah, Sujong menyerahkan boneka bajak laut yang didapatkannya di arkad kepada Juyeon karena mengetahui bahwa atasannya itu akan menyukainya. 오락실에서 뽑았어요. 좋아하는 캐릭터 같길래. Sementara itu, Hajin baru menyadari bahwa atasan yang selama ini diceritakan Sujong adalah sosok yang ia kenal sebagai naga api hitam. Ia memahami bahwa keduanya tidak saling mengenali dan berusaha agar identitas mereka tetap tersembunyi. Keesokan harinya, Hajin mengunjungi kantor Sujong untuk memastikan apa yang ia lihat. Dugaan itu pun terbukti benar. Sujong sama sekali tidak mengenali Juyeon sebagai naga api hitam dan masih menyimpan kebencian terhadapnya. Namun kejutan lain menunggu Hajin. Ia mendapati bahwa Juyeon bekerja di perusahaan yang sama dengan seseorang yang ia kenal yang bernama Kim Sin-won. Hajin segera menarik Siwon ke samping dan menuntut penjelasan mengenai hubungannya dengan Juyeon. Sin-won pun mengakui bahwa ia telah mengenal Juyeon selama bertahun-tahun dan mengetahui banyak tentang kehidupannya, termasuk kisah cinta pertamanya yang gagal. 그걸 모르면 안 되죠. 주연이한테 첫사랑은. Sejak saat itu, Juyeon berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa dan menutup diri dari cinta. Mereka pun sepakat untuk mencegah pertemuan Sujong dan Juyeon agar keduanya tidak bertengkar ketika akhirnya mengenali satu sama lain. Untuk menjaga jarak di antara mereka, Sin-won menyebarkan kebohongan bahwa Sujong menyukai seseorang di kantor. Ia yakin bahwa hal ini akan membuat Juyeon menjauh karena pria itu tak menyukai hubungan asmara di tempat bekerja. Sayangnya, alih-alih menjauh, Juyeon justru menyangka bahwa dirinya adalah pria yang dimaksud. Dengan penuh percaya diri, ia merasa bangga atas pesonanya. Sementara itu, Sujong mendengar bahwa Sin-won pernah menyelidikinya. Ia pun mengatur pertemuan untuk mencari tahu alasannya. Namun, rekan-rekan kerjanya justru salah paham dan mengira bahwa Sujong memiliki ketertarikan romantis kepada Sin-won. Dugaan itu tak sengaja didengar oleh Juyeon yang langsung merasa terpukul. Ia tanpa sadar berjalan ke tempat pertemuan mereka dan menyaksikan keduanya sedang bercanda tanpa mengetahui bahwa sebenarnya Sujong sedang dimarahi Sin-won karena telah mencampuri kehidupannya. 저한테 관심 있냐고. Juyeon tak bisa menahan diri. Di malam itu, ia datang ke rumah Sujong dan memberi nasihat padanya agar tidak tertarik pada pria seperti Sin-won yang ia anggap sebagai playboy. Namun Sujong dengan tegas membantahnya dan menjelaskan bahwa ia bertemu dengan Sin-won hanya untuk memperingatkannya agar tidak mengganggu kehidupannya lagi. Mendengar hal itu pun Juyeon merasa lega. Namun Sujong yang penasaran dengan reaksi atasannya lalu berkata, "Apa yang akan kau lakukan jika aku benar-benar menyukai Sin-won?" Dengan wajah serius, Juyeon menjawab bahwa ia akan menghalanginya hingga perasaan itu akhirnya menghilang. Sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya, adik Sujong tiba-tiba muncul dan memaksanya untuk pergi.
Saat di kantor, tim pemasaran menghadapi sebuah kendala. Peternakan Kang Han menolak bekerja sama yang membuat mereka terpaksa mengganti mitra bisnis. Sujong sangat menyayangkan keputusan itu karena Kang Han memiliki reputasi yang baik dan dapat meningkatkan penjualan. Ia pun memutuskan untuk mengunjungi peternakan tersebut di hari libur guna membujuk pemiliknya. Mendengar hal itu dari sang sekretaris, Juyon segera menyusul. Ia menyamar sebagai adik Sujong karena tahu bahwa pemilik peternakan Kang Han tidak menyukai orang kaya. 얘 직업이 운전기사예요. Secara bersama-sama, mereka mencoba mengambil hati sang pemilik dengan berbagai cara. Namun upaya mereka sia-sia. Nenek pemilik peternakan tetap teguh pada pendiriannya. Saat makan bersama, mereka akhirnya mengetahui alasan nenek tetap hidup sederhana meskipun ia memiliki kekayaan. Ternyata si nenek mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk menciptakan lingkungan sosial terbaik bagi anak dan cucunya. Mendengar kisahnya, Juyon pun merasa iri. Ia membayangkan bagaimana rasanya memiliki seorang nenek yang begitu penyayang. Setelah makan, Sujong tanpa sadar menawarkan minuman yang dikiranya sebagai produk baru peternakan Kang Han. Namun Juyon segera menyadari bahwa itu adalah minuman keras. Tanpa menyadari kesalahannya, keduanya pun segera meminumnya hingga akhirnya tak mampu pulang. Bis terakhir pun telah lewat yang memaksa keduanya untuk menginap. Dalam suasana yang semakin hangat akibat alkohol, keduanya pun duduk di teras rumah berbagi cerita lebih jauh tentang kehidupan masing-masing. Percakapan yang awalnya santai berubah menjadi momen penuh perasaan. Juyon yang sudah mabuk tiba-tiba mencium Sujong. Juyon mengungkapkan perasaannya bahwa ia ingin diakui sebagai pria di mata Sujong. Setelah kejadian di malam itu, keesokan paginya Juyon mengajak Sujong ke suatu tempat. Sujong mengira ia akan menerima pengakuan cinta dari atasannya sehingga ia menyiapkan diri dengan penuh harapan. Namun, keinginannya pupus saat menyadari bahwa Juyon sama sekali tak ingat kejadian di malam sebelumnya. Dengan sedikit kecewa, keduanya pun berpamitan kepada pemilik peternakan Kang Han. Sementara itu, kerjasama dengan peternakan Kang Han akhirnya berhasil terjalin berkat ketulusan Juyon. Ia mengakui identitasnya sebagai cucu pemilik Yongsun dan berjanji akan berinvestasi untuk mendukung anak-anak yang membutuhkan bantuan medis. Sikapnya yang tulus ternyata mengubah pandangan pemilik peternakan terhadap orang-orang kaya. Si pemilik mulai percaya bahwa masih ada orang kaya yang rendah hati dan peduli seperti Juyon. Meskipun telah kembali ke rumah, Sujong masih menanti ungkapan perasaan dari Juyon. Namun saat akhirnya ia memberanikan diri untuk menanyakan hal itu, Juyon justru tampak kesal. Ia merasa Sujong telah meninggalkannya sendirian hingga tertidur di teras. Sesuatu hal yang menurutnya tak patut dilakukan oleh seorang karyawan terhadap atasannya sendiri. Ia juga masih terganggu oleh ingatan bahwa Sujong tidak menganggapnya sebagai pria. 말도 아니었어요. 그래서 잠도 제대로 못 잔 거잖아요. Dengan tekad membuktikan kebenarannya, Juyon mulai berusaha menunjukkan sisi maskulinnya dengan berbagai cara. Dalam usahanya, ia bahkan meminta saran dari sekretarisnya tentang bagaimana seorang wanita bisa tertarik kepada pria. Dengan patuh, ia mengikuti saran yang diberikan, mulai dari menunjukkan keterampilannya dalam bekerja, loyalitasnya, hingga sikap tolerannya. Namun niatannya ini justru menarik perhatian ketua tim pemasaran yang menuduh Sujong mendekati Juyon demi status sosial yang lebih tinggi. Merasa terpojok, Sujong dengan tegas menolak tuduhan itu. Ia berkata bahwa dirinya hanya menganggap Juyon sebagai atasan dan tidak pernah mempertimbangkannya sebagai pasangan. Tanpa disangka, Juyon mendengar langsung perkataan Sujong. Ia tak terima dengan pernyataan gadis itu dan dengan terang-terangan meminta Sujong untuk memulai mempertimbangkannya. Namun sebelum Sujong bisa memberikan jawaban, telepon dari Hajin mengalihkan perhatiannya. Hajin mengajaknya untuk mengikuti kencan buta dengan pria pilihannya dan kabar ini pun sampai ke telinga Juyon. Juyon merasa geram dan langsung meminta Sujong untuk menemuinya setelah jam kerja selesai. Saat itu, Juyon ingin mengungkapkan perasaannya, namun ia sadar bahwa sebagai calon pewaris perusahaan, ia tak boleh membuat keputusan yang gegabah. Pada akhirnya, Juyon hanya membahas kenaikan gaji dan bonus yang akan diterima oleh Sujong.
Merasa kecewa, Sujong kembali mengingatkan dirinya sendiri agar tak salah paham dengan perhatian atasannya. Merasa frustasi yang semakin memuncak, Sujong akhirnya mengikuti kencan buta yang diatur oleh Hajin dan berniat untuk benar-benar melupakan Juyeon. Namun kenyataan tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Saat bertemu dengan pria yang dikenalkan Hajin, pikirannya justru dipenuhi oleh momen-momen bersama Juyeon. Sementara itu, Juyeon dan Sujong mulai menjaga jarak satu sama lain dan tenggelam dalam emosi masing-masing. Ketegangan semakin memuncak ketika Jiwoo, pria yang menjadi pasangan kencan buta Sujong, menjemputnya di depan kantor. Juyeon hanya bisa menyaksikan hal itu tanpa bisa berbuat apa-apa, terutama karena ia harus menjaga sikap di depan neneknya. Dalam situasi yang berbeda, Juyeon menghadiri sebuah acara formal bersama neneknya. Di acara tersebut, semua orang menganggap Juyeon sebagai pewaris Yongsung yang sah. Namun, neneknya justru terang-terangan menyatakan bahwa Juyeon belum tentu akan mewarisi perusahaan. Nenek bahkan menyebutkan kemungkinan untuk menunjuk seorang profesional jika memang pria itu lebih kompeten dalam mengelola bisnis keluarga. 여기 있는 반주연 본부장이라고 누가 그러냐고요. Mendengar hal tersebut, Juyeon merasa terkejut. Seberapa keras pun ia berusaha, ia tetap dibandingkan dengan mendiang ayahnya dan tidak benar-benar mendapatkan pengakuan dari neneknya sendiri. Sepulang dari acara, Juyeon mencoba menenangkan diri dengan menonton konser. Namun pikirannya tak bisa lepas dari beban emosional yang ia rasakan. Juyeon pun keluar dari konser lebih awal dan tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang wanita. Benturan itu pun memicu ingatan yang sempat terlupakan, yakni momen saat ia mabuk dan mencium Sujong. Seketika, Juyeon teringat semuanya dan sadar bahwa ia tak bisa membiarkan Sujong pergi begitu saja. Dengan langkah mantap, Juyeon langsung mencari Sujong yang saat itu sedang berkencan dengan Jiwoo. Tanpa ragu, ia menarik Sujong menjauh dan membawanya masuk ke ruang ganti di saat Jiwoo sedang mencoba pakaian baru. Keputusan mendadak itu menandakan bahwa Juyeon tak akan lagi menahan perasaannya. Ia harus memastikan bahwa Sujong tahu betapa berharganya dirinya di mata Juyeon. Juyeon akhirnya mengungkapkan bahwa ia telah mengingat semua yang terjadi. Setelah mendengar pengakuan itu, Sujong memutuskan untuk tidak lagi bertemu dengan Jiwoo. Ia memilih untuk mengikuti kata hatinya daripada memaksakan diri untuk bersama pria yang tidak ia cintai. Saat Juyeon hendak mengutarakan perasaannya, Sujong tiba-tiba berlari dan mengangkat telepon dari Hajin. Ia merasa belum siap menghadapi kenyataan bahwa selama ini ia telah menyukai Juyeon, meskipun pria itu tidak sesuai dengan tipenya. 아니, 거절했어. Selama ini, ia selalu menghindari pria yang lebih muda darinya dan memiliki selera yang aneh. Namun tanpa Sujong sadari, Juyeon telah mengambil tempat di hatinya. Di malam itu, keduanya tak bisa tidur dengan nyenyak. Sujong terus menyangkal perasaannya karena jarak usia di antara keduanya. Sementara Juyeon menanti waktu yang tepat untuk kembali mengungkapkan isi hatinya. 또 환사인데. Keesokan harinya, Juyeon tiba di kantor dengan perilaku yang aneh. Ia mencari keberadaan Sujong sembari berusaha menampilkan sisi terbaiknya. Namun Sujong justru sengaja menghindarinya. Sujong masih berusaha meyakinkan diri bahwa ia tak boleh jatuh hati pada pria yang jauh dari tipenya. Saat melihat Juyeon berbicara dengan pimpinan perusahaan, Sujong menyadari bahwa keduanya memang tak mungkin bersama. Sebagai seorang cucu pewaris, Juyeon tak akan bisa membelanya di hadapan sang nenek. Dengan kesadaran itu, Sujong pun membuat batasan yang jelas di antara keduanya dan meminta Juyeon untuk berhenti mengupayakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Juyeon tak bisa membantah. Ia tahu jika apa yang dikatakan Sujong benar adanya, bahwa ia memang tidak memiliki keberanian untuk membantah perintah neneknya. 그냥 넘어갈 생각 없으시다고요? 그럼 뭐 어떡할 건데요? Suatu hari, secara tak sengaja, Juyeon mendengar bahwa Sujong akan menemui seseorang di sebuah restoran. Juyeon langsung berasumsi bahwa Sujong kembali bertemu dengan pria dari kencan butanya. Tanpa pikir panjang, Juyeon menyelinap ke tempat pertemuan mereka untuk mencegahnya. Namun setibanya di restoran, Juyeon malah melihat Sujong sedang merapikan pakaian adiknya yang ia kira sebagai pria baru dalam kehidupan Sujong.
Juyon sangat terkejut ketika ayah Sujong tiba dan adiknya memperkenalkan diri. Tanpa sengaja, ia malah terjebak dalam pertemuan keluarga. Dengan cepat, Juyon memanfaatkan situasi itu dengan menceritakan kinerja Sujong kepada ayahnya agar ia bisa diterima bergabung dalam pertemuan keluarga mereka. 여기서 약속이 있어서 왔는데 이렇게 딱 만났네요. Setelah makan malam selesai, adik Sujong yang bernama Subin menghampiri Juyon dan memperingatkan padanya untuk tidak bermain-main dengan perasaan kakaknya. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa Juyon memang memiliki perasaan terhadap Sujong. Sujong yang merasa risih terus diikuti oleh atasannya dan akhirnya ia meminta untuk berbicara empat mata. Namun pembicaraan keduanya terhenti karena sekretaris Juyon mengabarkan bahwa neneknya akan datang ke rumahnya. Neneknya ternyata mencurigai sesuatu setelah mendapat laporan bahwa Juyon melarang pembantu untuk membersihkan ruang bacanya. Mendengar kabar itu pun Juyon sangat panik. Ia tak ingin rahasianya terbongkar. 다 불타서 사라져버릴지도 모른다고요. Menyadari kepanikannya, Sujong menenangkannya dan memberikan saran untuk mengulur waktu. Mereka pun meminta bantuan Sinwon dan Hajin untuk menghambat perjalanan neneknya. Sementara itu, keduanya memindahkan koleksi berharga Juyon ke rumah Sujong untuk sementara waktu. Sayangnya, masih banyak barang yang belum sempat dipindahkan ketika neneknya tiba di parkiran. Juyon pun keluar untuk menyambut neneknya dan membawanya ke ruang baca. 반보부장 어떻게 사나 좀 보러 왔는데. Setiap sudut ruangan itu diperiksa dengan seksama. Beruntungnya, nenek tidak mengetahui adanya ruang rahasia di dalamnya, di mana di tempat itulah Sujong tengah bersembunyi. Untuk mengalihkan perhatian, Juyon meletakkan foto keluarganya agar neneknya mengira jika itulah benda yang ia sembunyikan. Namun bukannya melunak, sang nenek justru marah besar. Ia tak suka jika Juyon menyimpan kenangan tentang kedua orang tuanya. Dengan kemarahan yang meluap, nenek menyalahkan Juyon atas kecelakaan yang menimpa putranya. Menurut neneknya, jika bukan karena Juyon yang mengajak orang tuanya pergi ke suatu tempat, mereka pasti tak akan pernah mengalami kecelakaan. Hal itu juga yang menjadi alasan mengapa nenek tak suka jika Juyon mengoleksi benda atau mainan. Ia menganggap semua itu sebagai pengingat dari kesalahan yang telah merenggut nyawa putranya. Sujong yang bersembunyi di ruangan itu terpaksa mendengar bagaimana Juyon diperlakukan selama ini. Sebenarnya Sujong ingin menghindarinya, namun ia tak bisa keluar dari persembunyiannya. 진짜 내 아들이 Setelah neneknya pergi, Juyon akhirnya menceritakan tentang pengalaman traumanya mengenai kematian orang tuanya dan bagaimana ia harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari neneknya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, Sujong terus memikirkan perasaan Juyon. Ia memahami betapa besar luka yang pria itu bawa selama ini. Akhirnya, Sujong memberanikan diri untuk jujur pada perasaannya. Ia mencari Juyon dengan penuh keyakinan sembari berkata bahwa ia akan menjadi rahasia terbesar Juyon. Dengan suara bergetar, Sujong mengungkapkan bahwa dirinya menyukai Juyon. Juyon menatap gadis itu dalam diam sebelum akhirnya ia tersenyum. Juyon dan Sujong pun akhirnya bersatu, menepi semua ragu yang selama ini menghalangi kisah cinta keduanya. Sujong dan Juyon menikmati setiap momen kebersamaan mereka. Keduanya pun begitu larut dalam kebahagiaan hingga mencari-cari alasan untuk tetap berkeliling komplek. Namun, Sujong selalu waspada karena ia takut hubungannya dengan Juyon diketahui oleh ayah dan adiknya. Setiap kali ada orang yang melintas, ia pun refleks bersembunyi atau berusaha bersikap biasa saja. 엄마 친구. Keesokan paginya, Juyon kembali datang ke rumah Sujong dengan alasan mencari dokumen penting di antara barang-barangnya yang ia titipkan di sana. Subin takut keluarga Juyon akan meremehkan Sujong atau bahkan menuntutnya untuk menjauhi atasannya itu. Namun, Sujong sudah memikirkan segala kemungkinan sebelum memulai hubungan ini. Ia tak peduli dengan segala resiko yang mungkin terjadi. Subin yang tampaknya belum bisa menerima hubungan mereka terus mengganggu Juyon dengan berbagai cara yang membuat pria itu merasa tak nyaman. Pada akhirnya, Juyon memilih untuk pamit lebih cepat daripada terus menghadapi gangguan dari Subin.
Saat di kantor, mereka sepakat untuk menyembunyikan hubungan mereka, namun usahanya sia-sia saja. Dari tatapan dan cara keduanya berinteraksi terlalu menonjol di depan teman-temannya. Bukan hanya sulit menahan kebahagiaan, keduanya juga sulit untuk menyembunyikan kekesalan. Juyeon tak bisa menahan amarah saat mendengar rekan kerja Sujong yang membahas tentang pria yang pernah dikencaninya. Mereka pun berasumsi bahwa Sujong masih menyukai pria itu. Tak ingin membuat Juyeon cemburu, Sujong pun segera menyangkalnya. Namun pembicaraan belum selesai. Rekan-rekan kerjanya mulai membahas tipe pria ideal Sujong dan meyakini bahwa ia tak akan pernah berpacaran dengan rekan sekantor. Juyeon yang mendengar hal itu pun langsung terbakar amarah. Sebagai balasan, ia memberikan tugas sepele dalam jumlah banyak kepada rekan kerja Sujong sebagai bentuk pelampiasan emosinya. Juyeon semakin kesulitan menyembunyikan perasaannya selama di kantor. Ia terus mencari kesempatan untuk menggoda Sujong di hadapan para karyawan. Akibatnya, Sujong terus menegurnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. 자, 보세요. 이렇게 종이 넣고. Namun teguran itu malah membuatnya terlihat buruk di mata rekan-rekannya, seolah Sujong berani membentak seorang pewaris perusahaan. Merasa bersalah, Sujong pun meminta maaf secara diam-diam. Sujong ingin memastikan bahwa dirinya tidak benar-benar marah kepada Juyeon. Sebagai gantinya, Sujong bahkan menawarkan dirinya untuk dimarahi, namun Juyeon menolak. Juyeon merasa tak bisa marah pada gadis yang ia cintai, bahkan untuk berpura-pura sekalipun. Sebagai ganti hukuman, Juyeon meminta Sujong untuk menghafal karakter favoritnya agar keduanya bisa lebih nyambung saat berbincang. Saat tim rapat, Sujong mendapatkan apresiasi atas kerja keras dan ide cemerlangnya dalam pengembangan perusahaan. Sebagai manajer umum, Juyeon secara terbuka memberikan pujian. Namun ketua tim pemasaran merasa tak senang. Ia menuding Sujong merayu atasannya demi mendapatkan pengakuan dan keuntungan. Merasa harga dirinya diinjak, Sujong dengan tegas membalas bahwa pengakuan yang diterimanya adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri dan bukan karena kedekatannya dengan Juyeon. 이렇게 일하는 사람이 저밖에 없나 보죠. Sepulang bekerja, keduanya merencanakan agenda kencan. Juyeon yang tidak terbiasa dengan konsep kencan tidak memiliki pakaian santai. Ia tetap menggunakan jas yang membuat Sujong merasa terheran. Dengan penuh perhatian, Sujong membelikan pakaian baru untuk kekasihnya dan meminta Juyeon untuk berpakaian yang lebih santai. Keduanya pun memilih berjalan-jalan di pinggir sungai dan menikmati kebersamaan tanpa perlu khawatir bertemu rekan kerja mereka. Di tengah momen romantis itu, keduanya mulai berbagi hal tentang kesukaan masing-masing untuk semakin mengenal satu sama lain. Juyeon memutar sebuah lagu dan tanpa sengaja membangkitkan kenangan lama dalam diri Sujong. Ia pun meminta Sujong untuk melupakan masa lalunya dan mengingat lagu itu sebagai bagian dari kenangan mereka bersama. Keesokan harinya, keduanya masih terus bermesraan bahkan di kantor. Sujong tanpa sadar menghabiskan waktu lama di ruangan Juyeon. Saat keluar dan berpapasan dengan sekretaris, Sujong beralasan bahwa ia sedang melaporkan berbagai hal sebelum Juyeon melakukan perjalanan dinas. 이따 본부장님 출장 가셔야 하니까 미리 다 보고해야 해서요. Meskipun terpisah jarak, keduanya tetap saling mengirim perhatian satu sama lain. Juyeon bahkan berniat untuk datang ke rumah Sujong dengan alasan membaca komik kesukaannya. Saat Juyeon dalam perjalanan, Sujong lebih dulu mencari komik tersebut di antara koleksi kekasihnya. Namun yang ia temukan justru barang-barang lama yang pernah digunakan oleh cinta pertamanya. Perasaannya pun menjadi campur aduk. Tangannya terhenti pada sebuah kalung yang pernah diberikan oleh seseorang di masa kecilnya. Seseorang yang ia kenal dengan julukan naga api hitam. Ketika Juyeon tiba di rumah, Sujong langsung menatapnya sembari mengangkat kalung itu. Dengan suara penuh keyakinan, ia pun bertanya, apakah Juyeon naga api hitam yang selama ini ia benci? Setelah semua rahasia masa lalu terungkap, Juyeon dan Sujong akhirnya menyadari bahwa keduanya adalah cinta pertama sekaligus luka terdalam satu sama lain. Perasaan bahagia yang selama ini tumbuh tiba-tiba runtuh oleh kenyataan pahit yang datang tanpa diduga.
Hajin dan Sinwon yang awalnya ingin mempertemukan keduanya untuk saling mengenal masa lalu justru merasa terkejut karena pasangan itu sudah mengetahui segalanya. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa ketika pendapatnya saling berlawanan. Juyeon ingin mempertahankan hubungan, namun Sojong memilih untuk pergi. Bagi Sojong, cinta keduanya akan selalu dibayangi oleh kenangan buruk yang tak bisa dihapus. Ia memutuskan untuk mengakhiri segalanya demi kebaikan bersama. 근데 계속 좋아할 수 있겠냐고. Hari-hari setelah perpisahan itu dipenuhi dengan kesedihan. Sojong terus menghindari Juyeon di kantor, namun sebagai atasannya, Juyeon tetap punya cara untuk mendekatinya. Saat Sojong tak tahan lagi, emosinya pun akhirnya meledak. Ia mengungkapkan bahwa betapa sakitnya masa lalu yang pernah mereka bagi. Ia pun teringat betapa besar luka yang tertinggal karena saling percaya lalu dihianati oleh waktu. Sojong tak ingin hubungan mereka selalu dibayang-bayangi oleh kesalahan. Juyeon tak menyangkalnya, namun ia menegaskan bahwa masa lalu tak lagi penting karena yang paling penting saat ini ia hanya mencintai Sojong. Namun tetap saja Sojong menginginkan perpisahan untuk melindungi hati masing-masing. 못 잊었잖아요. 내가 상처 준 거. Keduanya pun mencurahkan isi hati kepada sahabatnya dan baru menyadari bahwa cinta itu memang sudah tumbuh sejak lama. Hal yang tak bisa mereka sangkal, yakni mereka menyukai orang yang juga membuat luka sekaligus menyembuhkan luka itu. Keduanya pun tak hentinya menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang terjadi di masa lalu. 왜 헤어질 땐 한 사람이 끝? Cinta keduanya kembali diuji saat sebuah artikel muncul. Artikel itu berisi jika Juyeon sebagai pewaris perusahaan akan segera menikah. Dalam foto yang dimuat, wajah Sojong dikenali oleh banyak orang. Momen makan malam keluarga yang dulu hangat kini disalahartikan sebagai pertemuan keluarga sebelum pernikahan. Skandal itu meledak saat keduanya sudah tak lagi bersama dan hubungan keduanya pun sudah renggang. Sojong menjadi sasaran kebencian para petinggi, sementara Juyeon dipanggil neneknya untuk diinterogasi. Juyeon berdalih bahwa semua itu hanya bentuk kepedulian pada karyawan. Namun sang nenek tetap tak percaya dan memerintahkan pemecatan terhadap Sojong. Juyeon menolak. Ia tahu jika kehilangan Sojong adalah kerugian besar bagi perusahaan sekaligus hatinya. Secara diam-diam, nenek Juyeon memerintahkan sekretarisnya untuk mengawasi mereka berdua. 권 실장은 알고 있었지? Untuk menghapus rasa sakit, Juyeon mencurahkan segalanya pada pekerjaan. Suatu hari, ia bekerja tanpa henti, bahkan tidur di kantor demi membuktikan diri pada neneknya dan untuk melupakan rasa sakit hatinya. Sojong juga melakukan hal yang sama. Ia berharap kesibukan mampu membungkam rindunya. Namun hati keduanya terus memanggil dan merasa khawatir satu sama lain. Hingga pada akhirnya Sojong menangis. Di depan keluarganya, ia meminta maaf karena tak bisa jadi wanita yang kuat. Tangisnya membuka mata keluarganya bahwa selama ini Sojong menyimpan rasa cinta yang dalam untuk pewaris Yongsung. Saat di kantor, keduanya tampak profesional dan dingin, seolah tak pernah ada apa-apa di antara mereka. Rekan kerja mulai meragukan gosip yang sempat beredar tentang hubungan keduanya. Namun Hajin dan Sinwon tahu jika keduanya tengah menanggung luka yang ingin mereka lupakan. Sampai pada akhirnya, tubuh Juyeon tak lagi mampu berpura-pura. Ia jatuh sakit dan pingsan saat hendak memaksa diri untuk pergi ke kantor. Sekretarisnya pun memberitahu hal itu kepada Sojong. Tanpa pikir panjang, Sojong segera berlari ke rumah Juyeon. Ia membawakan banyak obat karena tak tahu apa yang diderita oleh pria itu. Air matanya pun jatuh saat melihat Juyeon tak lagi berdaya. Ia meluapkan perasaannya, rasa sayang, khawatir, dan rasa cinta yang tak pernah padam. 내가 준 상처는 잊고 있었던 것 같아. Sojong merawat Juyeon dengan lembut dan penuh kasih sayang. Ia juga mengutarakan perasaannya saat Juyeon sedang terlelap. Namun tanpa ia sadari, Juyeon mendengar semua ucapan Sojong dan mencegahnya untuk pergi. Ia mengetahui bahwa wanita itu sangat tulus mencintainya dan tak peduli apapun lagi selama masih bisa bersamanya. Saat berpelukan, keduanya kembali menemukan kekuatan untuk tetap bertahan. Keduanya sadar, masa lalu bukan untuk dilupakan, melainkan harus dipeluk bersama agar keduanya bisa menulis kisah baru dengan luka yang sudah mereka sembuhkan.
Setelah kembali bersama, Juyeon dan Sujong tak ingin lagi saling melepaskan. Di malam itu, Sujong menginap di rumah Juyeon. Namun saat pagi menjelang, ia pulang diam-diam karena tak ingin menimbulkan kecurigaan. Sayangnya, ayahnya mengetahui kepulangannya. Dengan suara tenang namun penuh perhatian, sang ayah bertanya apakah Sujong kembali berpacaran dengan atasannya. Ayah tak bisa menyembunyikan kekhawatiran karena takut anaknya akan disakiti atau diremehkan oleh keluarga dari pria kaya. Namun Sujong menjawab dengan mantap jika ia akan terus bersama Juyeon. Mendengar hal itu pun ayahnya hanya bisa terdiam. Ia berpesan untuk berhati-hati dan mengingatkan untuk tak saling menginap. 우리 딸 선택이면 믿어야지. Restu itu pun membuat Sujong merasa mendapatkan dukungan, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya di kantor, ia mendengar kabar yang mengejutkan jika Juyeon telah dipecat. Ternyata kebersamaan keduanya tertangkap kamera pengawas dan laporan itu pun sampai ke telinga nenek Juyeon. Bukan hanya Juyeon yang kehilangan jabatannya, sekretaris setianya pun harus mengundurkan diri karena dianggap menutupi kehidupan pribadi atasannya. Pemecatan itu adalah pertanda bahwa Juyeon tak lagi dianggap sebagai pewaris perusahaan Yongsung. Saat Juyeon menghadap neneknya untuk menjelaskan, pertemuan itu justru menjadi ajang pelepasan semua luka yang selama ini Juyeon simpan. Juyeon mengungkapkan betapa kerasnya ia berusaha namun tak pernah cukup di mata neneknya. Juyeon bahkan disebut sebagai produk gagal yang neneknya ciptakan. Kata-kata itu pun sangat menghancurkan perasaan Juyeon. 안 되지! 후계자가 되겠다는 놈이. Juyeon yang sangat bersedih lalu mengajak Sujong berjalan-jalan. Di sana, wanita itu menggenggam tangan Juyeon dan berkata bahwa ia tak perlu lagi menyembunyikan apapun. Kalimat itu seperti penguat bagi Juyeon. Ia pun tersadar satu cinta yang tulus cukup untuk memberikan semangat hidup padanya. Juyeon lalu menemui sekretaris lamanya dan menanyakan mengapa wanita itu tak pernah melaporkan kehidupan gandanya. Semua itu rupanya dilakukan karena sekretaris kasihan melihat Juyeon yang terus menahan perasaannya pada hal yang ia sukai. Juyeon pun berpamitan kepada sekretarisnya dan mengucapkan terima kasih karena telah bekerja sama dengannya. 감사했습니다. Setelah mengucapkan salam perpisahan yang tulus, Juyeon pergi ke rumah Sujong. Ia ingin menunggu kekasihnya pulang, namun justru bertemu dengan Sobin. Keduanya pun pergi ke kedai dan berbincang seperti teman. Saat mengetahui Juyeon tak punya tempat tujuan, Sobin lalu mengajaknya ke toko ayahnya. Juyeon justru diajak pergi bersama ayahnya untuk bekerja sebagai tukang reparasi. Di sanalah Juyeon mencoba membantu dengan memasang gagang pintu meskipun awalnya ia diragukan. Juyeon bahkan difoto diam-diam dan dikirimkan kepada Sujong. Senyum bahagia menghiasi wajahnya. Juyeon merasa berguna meskipun hanya dengan hal yang sederhana. 제가 이 중요한 임무를 해냈습니다. Tak ingin berhenti di situ saja, Juyeon memasak untuk keluarga Sujong. Semua orang pun terkejut dengan kemampuannya. Juyeon menceritakan bahwa dirinya belajar memasak sejak kecil karena harus tinggal sendirian. Sujong yang baru pulang dibuat tersenyum bangga saat melihat pria yang ia cintai menikmati kehangatan keluarga yang selama ini tak pernah ia rasakan. 그렇게 맛있어요? 그쵸. Kebahagiaan mereka seperti tak pernah bertahan lama. Keesokan harinya, Sujong dimutasi ke divisi operasional. Ia pun tahu jika keputusan tersebut adalah ulah nenek Juyeon. Namun demi melindungi kekasihnya, Sujong pun menerima tanpa protes. Pada akhirnya, Juyeon pun marah dan tak bisa tinggal diam. Pada hari perjanjian kerja yang dihadiri seluruh jajaran perusahaan, semua orang terkejut saat Juyeon muncul di panggung. Ia berpakaian rapi dan penuh percaya diri. Juyeon lalu mengenalkan dirinya sebagai manajer umum perusahaan Yongsung. Ternyata Juyeon diam-diam telah menghadap neneknya dan mengungkapkan bahwa manajer umum baru melakukan nepotisme dalam proyek perusahaan. Juyeon lalu membuat kesepakatan dengan sang nenek. Demi melindungi Sujong, ia berjanji akan memastikan proyek pembaruan perusahaan berjalan dengan sukses, lengkap dengan peningkatan penjualan yang telah ia janjikan.
Kabar kembalinya Juyeon pun sampai ke telinga Sujong. Rasa penasaran pun semakin muncul dalam dirinya. Tak lama kemudian, Juyeon pun menjelaskan rencananya. Ia ingin mengembalikan posisi mereka berdua seperti sedia kala dengan menjanjikan keberhasilan proyek ini. Juyeon juga meminta bantuan Sujong untuk mewujudkannya. Keduanya akhirnya kembali ke posisi di perusahaan tanpa lagi menyembunyikan hubungan asmara. Semua anggota tim menyambut mereka dengan antusias dan semangat tinggi untuk mengerjakan proyek bersama. Saat rapat tim dimulai, Sujong mengusulkan ide menarik dengan menggandeng tokoh kartun untuk berkolaborasi dalam proyek ini. Juyeon begitu senang ketika tahu bahwa karakter bajak laut favoritnya akan menjadi mitra bisnis. Juyeon bahkan beberapa kali meluruskan informasi salah yang diucapkan oleh timnya karena ia sangat mengenal tokoh itu. Bagi Juyeon, karakter Raja Bajak Laut menyimpan banyak kenangan manis bersama orang tuanya. Tak heran jika Juyeon menjadi orang pertama yang setuju untuk bekerja sama dengan menulis karakter tersebut. Meskipun berpacaran, sikap profesional Juyeon dan Sujong di kantor membuat rekan mereka bertanya-tanya. Tak ada gestur manis atau kemesraan yang mencolok. Karena penasaran, rekan kerja mereka mengajak keduanya untuk makan siang bersama. Mereka berharap bisa melihat interaksi yang lebih intim. Sesuai harapan, Juyeon memperlakukan Sojung dengan penuh kelembutan, sementara Sojung pun bertingkah manja seperti layaknya pasangan kekasih yang sedang berkencan. Namun, keduanya akhirnya menyadari jika ada karyawan lain yang sedang memperhatikan yang membuat keduanya sedikit malu. Setelah makan siang, Sojung secara tak sengaja mendengar beberapa rekan kerja yang sedang membicarakannya dengan nada merendahkan. Mereka rupanya menganggap Sojung tak perlu lagi bekerja karena telah mendapatkan cinta seorang pewaris perusahaan. Sojung yang mendengar hal itu pun tidak tinggal diam. Dengan tegas ia menyindir balik dan menyebut pencapaian serta kontribusinya selama ini. Baginya terlalu disayangkan jika ia harus keluar dari perusahaan setelah semua yang ia raih. Ternyata bukan hanya sedikit orang yang berpikiran demikian. Seluruh karyawan nyaris memperbincangkan hubungan keduanya lengkap dengan tatapan sinis. Namun semua pembicaraan negatif itu tidak membuat keduanya goyah. Justru keduanya semakin bersemangat untuk mensukseskan proyek sambil saling menyemangati satu sama lain. 나한텐 해적왕 자체가 다른 것보다 더 특별한 작품이거든요. Hari pembukaan semakin dekat, Juyeon semakin dibuat gelisah. Ia memeriksa setiap detail dan melakukan survei lapangan berulang kali untuk memastikan segalanya berjalan sempurna. Sikapnya yang berlebihan membuat Sojung curiga hingga ia bertanya pada sekretarisnya. Dari sanalah Sujong tahu bahwa Juyeon membuat kesepakatan lain dengan neneknya, yakni jika proyek ini gagal, maka Juyeon tak hanya kehilangan nama dan harta, namun juga harus pindah ke luar negeri. Sujong marah dan kecewa dengan kecerobohan Juyeon, namun Juyeon menenangkan hatinya. Ia percaya jika mereka bisa melewati ini bersama. 우리가 이렇게 다시 만나고 또 서로 좋아하게 됐다는 게. Di tengah persiapan, Sojung dihubungi oleh perusahaan besar dari Amerika yang bernama Big Forest. Mereka rupanya tertarik dengan reputasi kerja Sojung dan ingin merekrutnya. Menurut mereka, jika Sojung tetap di Yongsung Group, ia hanya akan dikenal sebagai kekasih pewaris perusahaan. Sojung meminta waktu untuk berpikir agar bisa membuat keputusan yang tepat. Sementara itu, saat melakukan survei lokasi, Juyeon melihat seorang anak kecil yang hampir tersiram mangkuk panas. Dengan cepat ia menolongnya, namun si anak itu justru terjatuh. Sayangnya, beberapa pelanggan justru mengira jika Sojung mendorong anak itu karena menghalangi jalan. Video kejadian itu pun tersebar luas di internet dan menuai kecaman. Sojung khawatir jika skandal ini akan menggagalkan proyek mereka. Juyeon segera bergerak dan meminta sekretarisnya untuk menyelidiki dalang di balik penyebaran video. Ia pun merasa jika kejadian ini bukanlah kejadian biasa. Dampaknya pun langsung terasa. Penulis komik Raja Bajak Laut akhirnya membatalkan kontrak kerja. Juyeon dan Sojong pun bergantian meyakinkan penulis dengan ketulusan mereka terhadap karakter tersebut. Pada akhirnya, sang penulis pun luluh dan kerjasama kembali berjalan. Mereka bahkan merilis pengumuman resmi lewat kanal milik mereka.
Cinta dan kepercayaan antara Juyeon dan Sojung membuahkan hasil. Acara pembukaan pun berjalan sukses, ramai pengunjung yang menikmati pop-up store mereka. Di acara itu, Juyeon akhirnya mengakui secara terbuka tentang kecintaannya terhadap karakter yang selama ini ia sembunyikan. 좋아하는 것들과 함께였으니까요. Dari kejauhan, neneknya mendengarnya dan merasa malu karena menganggap Juyeon mempermalukan citra keluarga. Namun Juyeon tidak peduli. Ia mantap dengan keputusannya untuk tak lagi menyembunyikan dirinya. Di tengah keramaian, seorang wartawan mengenali Sojung sebagai kekasih pewaris Yongsung. Seketika, wartawan lain mendatanginya dan menciptakan kegaduhan. Beruntungnya, Juyeon dengan sigap membawa Sojung pergi dari kerumunan. Namun, artikel miring mulai bermunculan. Mereka menyebut Sojung hanya mengandalkan kecantikannya demi menjadi menantu pemilik Yongsung. Ucapan menyakitkan itu membuat Sojung terpukul. Menyadari hal tersebut, Juyeon dengan berat hati merelakan Sojung untuk pergi dari perusahaan jika ia memang menginginkannya. Ucapan Juyeon malam itu membuat Sojung marah. Baginya, kalimat itu terdengar seperti bentuk ketidakpedulian terhadap jarak yang kelak memisahkan mereka. Padahal sebenarnya, Juyeon baru saja mengetahui bahwa kekasihnya direkrut oleh Big Forest dari obrolan rekan sekantor. Juyeon tak ingin menghalangi langkah Sojung untuk menuju karir gemilang di luar negeri. Ia juga tak mau jika keberadaan dirinya justru menjadi beban, apalagi jika bekerja di bawah atap yang sama. Namun Sojung terlanjur salah paham. Setiap pesan yang dikirim Juyeon hanya dibalas dengan singkat. 미안한데 내일 한강에는 못 갈 것 같아요. 일이 있어서. Suatu hari saat di kantor, Juyeon mendengar rekan-rekannya sedang berbicara di telepon dengan Sojung. Padahal Sojung belum membalas satupun pesannya sedari pagi. Perasaannya pun semakin gelisah. Juyeon lalu meminta saran dari sekretarisnya. Dengan bijak, sekretaris Kwon menyadarkan bahwa kemungkinan besar Sojung salah menangkap maksud dari perkataannya. Juyeon tak pernah berniat mendorong Sojung menjauh. Ia justru ingin Sojung bisa mengambil keputusan tanpa rasa ragu. Bahkan, Juyeon berniat menyusul dan tinggal bersamanya bila itu yang dibutuhkan. Tak lama kemudian, Sojung menghubunginya. Ia meminta Juyeon untuk datang ke rumah. Saat tiba, Juyeon sangat terkejut karena seluruh rumah telah didekor ulang oleh Sojung. Sudut-sudut rumah kini dipenuhi barang-barang lucu dan penuh warna yang Juyeon sukai. Koleksi kesayangannya yang dulu hanya tersembunyi di ruang rahasia, kini telah terpajang dengan bangga di ruang tamu. Juyeon mengira jika wanita itu marah padanya. Namun ternyata Sojung sengaja tak membalas pesannya karena sedang menyiapkan kejutan itu untuk Juyeon. Wajah Juyeon pun berbinar. 너무 맛있어요. 입맛에 딱 맞아요. Sojung tersenyum dan berkata bahwa ia telah memutuskan untuk tidak menerima tawaran dari Big Forest. Sojung akan tetap di Yongsung, bukan karena siapa kekasihnya, namun karena ada banyak orang yang percaya kepadanya. Sojung tak perlu pergi jauh hanya untuk membuktikan siapakah dirinya. Hal itu pun membuat Juyeon kagum atas kedewasaan kekasihnya. Baginya, keputusan apapun yang akan Sojung ambil, Juyeon akan selalu menjadi pendukung pertamanya. Sementara itu di lain sisi, sekretaris bertemu dengan nenek Juyeon. Neneknya awalnya mengira jika sekretaris hanya mendukung Juyeon demi ambisi jabatan. Namun sekretaris menegaskan bahwa ia membantu Juyeon bukan karena status, melainkan karena ia tahu betapa berat perjuangan Juyeon. Dengan penuh kelembutan, sekretaris menyampaikan bahwa mungkin sudah saatnya sang nenek meminta maaf sebelum semuanya terlambat. 하지만 본부장이 그 시간을 견딜 수 있었던 것. Perkataan itu pun menggugah hati sang nenek. Tak lama kemudian, ia menghubungi Juyeon dan memintanya untuk datang ke rumah. Saat masuk, nenek sangat terkejut ketika melihat rumah cucunya yang kini penuh warna-warni dan dekorasi khas kesukaannya. Seketika nenek tersadar jika selama ini ia telah memaksa cucunya untuk menjadi seperti yang ia inginkan, bukan membiarkannya menjadi dirinya sendiri. Ketika Juyeon tiba, sang nenek langsung memeluknya dan meminta maaf dengan tulus. Ia mengakui bahwa selama ini telah melampiaskan rasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan putra kandungnya. Nenek membenci dirinya sendiri dan tanpa sadar juga membenci kehadiran Juyeon.
Hubungan keduanya pun akhirnya membaik berkat nasihat lembut dari sekretaris Kwon. Ju-yeon lalu menceritakan semua hal itu kepada Soo-jong. Mereka pun bersyukur karena segalanya mulai membaik seperti yang mereka harapkan. Hari rapat pemegang saham akhirnya tiba juga. Di sanalah Ju-yeon terkejut saat melihat kehadiran ayah Soo-jong. Ternyata sejak awal putrinya bekerja di perusahaan Yongsung, sang ayah telah membeli saham dari uang yang diberikan padanya. Saat proyek pop-up store sukses besar, harga saham melonjak dan ia pun mendapatkan keuntungan besar yang memberi hak suara untuk hadir. Saat sedang berbincang, nenek Ju-yeon tiba-tiba menghampiri. Ayah Soo-jong langsung berdiri dan siap membela putrinya. Ia mengira jika nenek Ju-yeon masih belum merestui hubungan putrinya dan Ju-yeon. Namun, sebelum sempat berbicara, sang nenek lebih dulu berkata bahwa Soo-jong pantas untuk cucunya. Soo-jong telah memberikan cinta dan hal-hal yang bahkan tak bisa ia berikan kepada cucunya sendiri. Ucapan itu pun menjadi restu yang sempurna. Kini hubungan keduanya mendapatkan dukungan dari kedua pihak keluarga. Ju-yeon pun diangkat sebagai direktur utama berkat keberhasilannya dalam proyek perusahaan. Tak hanya itu, Soo-jong pun mendapatkan promosi untuk menjadi kepala departemen. Meskipun masih ada rumor bahwa semua itu karena hubungan keduanya, namun nyatanya kini Soo-jong telah memiliki banyak pendukung yang percaya pada kinerjanya. Karir dan cinta keduanya berjalan beriringan, dan yang paling penting, keduanya bisa menikmati setiap detik perjalanan itu secara bersama-sama. Dan film pun berakhir.